kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Kalau khusyuk sholat tuh ketika kita sholat hati itu hadir. Kalau tumakninah itu gerakan sholatnya tenang, tidak terburu-buru, itu namanya tumakninah. Sholat itu ibadah, lalu berpuasa juga ibadah, akan tetapi senyum juga ibadah, Ustaz. Sebenarnya apa sih itu ibadah, Ustaz? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Insyaallah, barakallah Ustaz Ibnu dan yang lainnya. Kafahalukum khair, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah ada di bulan suci Ramadan, hari yang ke-8. Gimana? Sudah khatam atau baru berapa juz ini? Di pondok kita sudah wajibkan one day one juz ya. Alhamdulillah sudah dibaca semua ya. Mudah-mudahan nanti setiap hari kita bisa khataman satu kali satu Quran per hari secara kolektif dan bisa 30 juz untuk secara personal nanti di akhir Ramadan insyaallah. Minimal. Kalau bisa 2 atau 3 kali insyaallah ya. Baik Ustaz, sebelum kita akhiri tadarusan kita, ada yang ingin kita tanyakan? Silakan Ustaz Ibnu. Jadi kita sering mendengarkan antum di pengajian, Ustaz. Antum menyampaikan sholat itu ibadah, lalu berpuasa juga ibadah, akan tetapi senyum juga ibadah, Ustaz. Sebenarnya apa sih itu ibadah, Ustaz? Baik Ustaz Ibnu, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat penting untuk kita sampaikan. Dalam Islam, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min qaulin aw fi'lin. Yaitu istilah yang digunakan untuk menyampaikan segala sesuatu yang Allah cintai dan sukai, baik itu perkataan atau perbuatan kita, zahiratan atau batinatan, secara zahir atau batin, itu adalah ibadah. Jadi semua yang Allah cintai itu ibadah. Sholat ya ibadah, membantu teman ibadah, kita pengurus misalnya mengurus a'doknya, membantu mereka untuk berwudu atau membantu mereka membangunkan mereka, atau ada yang nangis ditenangkan, itu juga ibadah, membantu orang qada hajatun nas. Tapi perlu kita jelaskan, dari sekian banyak ibadah itu ada ibadah inti dan pokok yang paling utama dalam Islam, yang kita rangkum dalam arkanu al-Islam. Buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Alhamdulillah kita hari ini bisa melakukan kewajiban selain sholat 5 waktu, satu kewajiban yang bisa kita lakukan karena kita ada di bulan Ramadan, maka kita wajib untuk berpuasa Ramadan. Jadi kesimpulannya Ustaz Ibnu, kaitannya sama ibadah, sekalipun ibadah itu banyak, kita harus mendahulukan yang paling inti dan paling utama terlebih dahulu, baru kita melakukan yang lainnya. Seperti halnya kita makan nasi dulu, baru setelah itu kita mau makan yang lain, mau makan martabak, onde-onde, terang bulan dan lainnya. Jangan dibalik, pelecing dulu nanti mencret gitu. Kalau belum makan nasi, posisi nasi inilah sebagai posisi arkanul Islam, posisi ibadah yang harus paling dahulu untuk dikerjakan.
Bisa dipahami Ustaz Ibnu? Bisa. Berarti kesimpulannya ibadah itu merupakan segala sesuatu yang dicintai Allah, baik dari amalan kita atau dari perkataan kita. Ya, benar sekali. Syukran Ustaz. Afwan. Bismillah Ustaz, izin bertanya, Silakan. kenapa bulan Ramadan lebih istimewa daripada bulan yang lainnya? Ya, bulan Ramadan di sana ada salah satu kewajiban yang datang tahunan. Datangnya setiap tahun sekali. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan puasanya? Ayyamam ma'dudat. Lalu dijelaskan lagi, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, inilah kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Keistimewaannya diantaranya yang paling perlu kita ingat pada seluruh santri dan semua yang mendengarkan, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah di sana ada puasa, di mana puasa salah satu ibadah yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Semua perilaku anak Adam, amalan anak Adam itu semuanya akan kembali kepada mereka kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Apa sebabnya? Dalam penjelasan beberapa karangan para ulama, kita menemukan penjelasan hadis ini, apa sebab kenapa puasa menjadi spesial, Allah yang memberikan pahalanya langsung. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang dimana hamba yang berpuasa tidak ada celah untuk melakukan riya dalam berpuasa. Kalau kita sholat kan bisa saja kita sengaja di depan supaya dilihat sama calon mertua misalnya, gitu ya sedih. Kalau kita mau sedekah misalnya, kita tampilkan melalui apa supaya dilihat banyak orang, atau memberi amplop kepada orang, niatnya mungkin bukan lillahi ta'ala, niatnya untuk ya mohon maaf menyogok, atau karena ada kampanye misalnya supaya dipilih semata gitu. Masih ada celahnya dalam sedekah. Dalam membantu orang masih ada celah juga untuk riya. Misalnya ketika disyuting sama televisi atau ada di YouTube sengaja membantu orang padahal tidak kenyataan dan niatnya tidak seperti itu. Tetapi puasa beda. Yang tahu puasa itu kita puasa atau enggak, ikhlas atau enggak dalam berpuasa, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebab kenapa puasa sangat istimewa dan memiliki keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pahala orang yang berpuasa. Begitu, itu di antara keistimewaan dari banyak keistimewaan yang lain ya, waktu ya. Ustaz, syukran. Afwan. Permisi Ustaz, Oh. saya juga ada pertanyaan Silakan. soal bagaimana sih tips dan trik meningkatkan kualitas puasa anak muda Ustaz? Yang muda saja atau yang tua juga nih? Ini anak-anak muda atau remaja nih? Anak muda semuanya, anak muda semangat ya, Masya Allah. Pertanyaan bagaimana biar anak muda nih puasanya lebih berkualitas gitu ya, lebih memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita harus tahu bahwa semua ibadah memiliki syarat dan rukunnya. Dalam kaidah fikih, semua ibadah yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka insya Allah jika didasari dengan keikhlasan akan diterima ibadahnya, termasuk berpuasa. Berpuasa, apa rukun berpuasa? Ada yang tahu rukun berpuasa? Apa? Ada dua ya. Pertama, an-niyah. Kalau niat puasa wajib kan harus tabitun niyah, harus di malam hari
atau mungkin ya sebelum sahur lah gitu. Beda dengan niat puasa sunnah. Dan al-imsak ini adalah ketika kita mulai menahan diri dari lapar, haus dan syahwat, itu namanya al-imsak. Itu rukun berpuasa. Tapi bagi orang yang ingin memiliki kualitas yang lebih di mata Allah dalam berpuasa, dia tidak cukup hanya dengan melakukan rukunnya saja. Ini kalau ibarat mau ke Mataram pakai motor sate bunuh, kalau pulang perginya butuh uang 50.000, kalau hanya bawa 50.000 itu berisiko untuk pecah ban misalnya nanti, atau mungkin bensinnya habis. Pas-pasan. Kalau hanya melakukan rukun, pas-pasan. Harus kita tambah biar lebih berkualitas dengan sunnah berpuasa. Di antara sunnah berpuasa, supaya kualitas puasa kita lebih dari yang biasa, ya, afna ya, maka salah satunya yang saya anjurkan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kita tahu Ramadan syahrul Quran. Unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun lam harfun mim harfun. Itu di kondisi normal. Bagaimana dengan dalam kondisi kita berpuasa Ramadan yang pahala dilipat gandakan? Maka perbanyak baca Qurannya. Tetap kan one day one juz. Kalau mau lebih spesial lagi, one day three juz. Mau spesial lagi, one day five juz. Masya Allah, insya Allah anak istiqomah ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas puasa kita di bulan ini 1446 Hijriah, yaitu kita melakukan sholat atau tarawih. Tarawih itu refresh sebenarnya. Jadi kalau sholat tarawih ngebut itu bukan refreshing gitu ya, trek-trekan jadi. Jadi kita sholat tarawih ya, walaupun ya sholat tarawih mungkin ada di beberapa masjid dengan bilangan yang tidak sama, itu tidak jadi masalah. Dan di antara lagi, nah, Afwan ngobrol Ustaz. Ya. Ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Ya. Di beberapa masjid kita sering melihat orang-orang melakukan salat tarawih, kan tapi rakaatnya berbeda-beda Ustaz. Berapa jumlah rakaat salat tarawih yang sebenarnya? Ya. Ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu bahwa sholat tarawih itu hukumnya bukan wajib, bukan rukun dari berpuasa. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Saya ingin menjelaskan agama Islam agama yang mudah tapi tidak dimudah-mudahkan, dan agama yang penuh dengan rahmat dan samahah. Jangan sampai dalam bilangan tarawih karena berbeda bilangan jumlah kita berpecah. Karena ini hal sunnah saja. Toh kalau kita tidak tarawih juga tidak membatalkan puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua ingin saya jawab tentang tarawih. Tarawih ini memang ada beberapa riwayat. Ada yang berkata tarawih itu melihat Rasul, yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasul sholat tarawih sebanyak 11, ya 8 plus 3 dan 8 plus 5 jadi 13. Itu yang pertama. Di zaman Umar ada tarawih sebanyak 23, berarti 20 tarawih, 3-nya witir. Lalu di zaman berikutnya ada yang 36 tarawih, 3 witir jadi 39. Kalian mau coba 39? Nah, mana yang lebih afdal? Semuanya afdal. Mana yang mampu dikerjakan silahkan. Tapi yang penting dalam sholat itu ada tumakninah dan khusyuk. Jangan sampai ketika kita sholat tarawih hanya ngejar cepet, ngebut trek-trekan kalau bahasa Lombok ya. Apalagi tarawihnya tidak sesuai dengan bacaan yang tenang dan gerakan sholatnya terlalu gupuh kalau bahasa kita. Tidak ada tumakninah. Tidak tumakninah itu artinya gupuh atau pikirannya kemana-mana, itu khusyuk. Kalau khusyuk sholat tuh ketika kita sholat hati itu hadir. Kalau tumakninah itu gerakan sholatnya tenang, tidak terburu-buru, itu namanya tumakninah. Sesuai dengan standar bacaan tasbih ketika kita gerakan-gerakan sholat. Nah itu
yang saya bisa jelaskan dari rakaat tarawih ya akhi ya. Lalu sebelum saya akhiri, saya tambahkan sedikit di antara sunnah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas puasa kita, yaitu mari kita menjaga lisan. Menjaga lisan ya. Hati juga. Jagalah hati. Nah, itu kan. Tambahkan jagalah lisan dan hati dan perilaku semuanya. Itu sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa ketika puasa tidak bisa hanya menahan lapar tapi tidak menahan lisannya, mulutnya, biwihnya kalau kita ya, dari berkata zur, al-kazib, bohong, dusta, fitnah, dengki, ghibah, wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah sindir dia, saya tidak selera dengan puasa orang yang seperti itu. Maka untuk meningkatkan kualitas puasa, kita jangan hanya menjaga mulut, perut saja dan menahannya atau syahwat saja, tapi kita juga menjaga lisan. Dan banyak-banyak berbagilah bulan puasa, bantu orang di jalan, bantu ya, dan berdoa juga, karena dalam Ramadan adalah ada syahrud doa. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, khususnya di tempat kita Lombok Utara. Alumni Istiqomah juga kita doakan, apapun profesinya jangan lupa melakukan kewajiban, dan kita selalu mendoakan terbaik dimanapun berada, bisa bermanfaat untuk umat. Khairun nas anfa'hum dan nas, insyaallah. Demikian, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Terima kasih, kita lanjutkan tadarusnya. Kita tadarus setiap hari ya, pagi, siang, sore tetap ada ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa tajawubikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.